Kalau kita ngomongin soal asteroid, apa sih yang pertama kali kebayang? Mungkin cuma bongkahan batu raksasa yang melayang-layang di angkasa, ya kan? Tapi sebenarnya cerita mereka jauh lebih dari itu. Mereka ini potongan sejarah tata surya kita loh, dan kisah penemuannya, wah itu seru banget. Yuk kita telusuri bareng-barang perjalanan mereka, dari misteri satu planet yang hilang, sampai penemuan jutaan dunia kecil yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Nah, semuanya itu berawal dari satu pertanyaan besar yang bikin para astronom penasaran selama ratusan tahun. Kalau kita lihat peta tata surya, ada celah yang aneh, gede banget, tepat di antara orbit Mars dan Jupiter. Rasanya kayak ada yang kosong gitu. Seharusnya ada sesuatu di sana kan? Nah, misteri inilah yang akhirnya memicu salah satu perburuan kosmik paling keren dalam sejarah. Oke, kita mundur sebentar ya, ke akhir abad ke-18. Para astronom di zaman itu tuh yakin banget kalau ada sebuah planet yang belum ketemu yang ngumpet di celah misterius itu. Ini bukan cuma tebak-tebakan loh. Keyakinan mereka itu ada dasarnya, yaitu sebuah pola matematika yang menarik banget. Jadi, pemikiran mereka ini nggak asal. Ada yang namanya hukum Titius-Bode, sebuah pola matematika yang secara mengejutkan akurat banget buat memprediksi jarak planet dari matahari. Pola ini bahkan sukses menebak lokasi Uranus sebelum planet itu ditemukan. Makanya, pas hukum yang sama bilang harusnya ada planet di antara Mars dan Jupiter, para astronom langsung menganggapnya serius. Dan mereka nggak main-main soal ini. Ada seorang astronom dari Jerman, namanya Baron Franz Xaver von Zach. Dia sampai membentuk tim elit yang dijuluki polisi langit. Bayangin, 24 astronom dari seluruh Eropa, mereka membagi-bagi langit malam. Kayak detektif yang nyisir lokasi kejadian. Cuma buat nyari satu titik cahaya kecil yang bergerak, si planet yang hilang itu. Perburuan pun dimulai. Tapi, ya seperti yang sering terjadi dalam dunia sains, jawaban yang mereka cari justru datang dari arah yang sama sekali nggak terduga. Dan apa yang mereka temukan ternyata bukanlah sebuah planet, tapi sesuatu yang jauh lebih aneh. Ini nih yang ironis. Setelah semua persiapan tim polisi langit, penemuannya malah datang dari orang di luar tim itu. Tanggal 1 Januari 1801, seorang astronom Italia bernama Giuseppe Piazzi secara nggak sengaja nemuin objek baru pas lagi ngerjain proyek lain. Awalnya dia kira komet, tapi terus dia yakin, wah ini dia planet yang hilang itu. Dia menamainya Ceres. Tapi ada yang aneh. Si Ceres ini dan objek-objek lain yang ditemukan nggak lama setelahnya, ukurannya kecil banget. Kalau dilihat dari teleskop, mereka cuma kelihatan kayak titik cahaya bintang, nggak kayak piringan planet pada umumnya. Nah, karena inilah astronom terkenal Sir William Herschel mengusulkan nama baru, asteroid, yang artinya secara harfiah adalah mirip bintang. Proses penemuan di awal-awal itu lambat banget. Setelah 4 asteroid pertama ketemu dalam 6 tahun, pencarian seolah mandek. Selama 38 tahun, nggak ada satupun yang baru ditemukan. Banyak yang udah nyerah, tapi ada satu orang. Seorang kepala kantor pos sekaligus astronom amatir, Carl Ludwig Henke, yang nolak buat berhenti. Selama 15 tahun, malam demi malam, dia terus mencari. Sampai akhirnya di tahun 1845, kerja kerasnya terbayar. Penemuannya atas Astrea seolah membuka kembali keran penemuan. Ini nunjukin betapa pentingnya penemuan-penemuan awal ini. Awalnya, Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta itu nggak dianggap cuma sekedar batu loh. Mereka dianggap planet. Mereka bahkan dikasih simbol astronomi sendiri-sendiri, setara sama Bumi, Mars, atau Jupiter. Mereka ini dianggap anggota baru yang terhormat di keluarga tata surya kita. Sayangnya, status terhormat ini nggak bertahan lama. Sebuah terobosan teknologi bakal mengubah perburuan asteroid dari pekerjaan yang super melelahkan jadi sesuatu yang hampir terlalu gampang. Dan ini mengubah cara kita memandang benda-benda ini selamanya. Nah, disinilah titik baliknya. Metode yang lama itu susah dan capeknya luar biasa. Coba bayangin, kamu harus gambar peta bintang pakai tangan, terus dibandingin tiap malam, cuma buat nyari satu titik kecil yang posisinya geser. Bikin mata tegang kan? Terus muncullah astrofotografi. Caranya jenius. Biarkan kamera motret langit dalam waktu lama. Bintang yang diam bakal jadi titik, tapi asteroid yang bergerak bakal ninggalin jejak berupa goresan pendek. Simpel tapi revolusioner. Revolusi ini yang dipelopori sama Max Wolf tahun 1891 bener-bener ngubah segalanya. Dalam waktu singkat, jumlah asteroid yang diketahui langsung meroket. Dari yang tadinya cuma ratusan, jadi ribuan. Max Wolf sendiri menemukan 248 asteroid, lebih banyak dari siapapun pada masanya. Dan disinilah ironinya.
Sesuatu yang tadinya jadi penemuan berharga yang dirayakan di seluruh dunia, sekarang jadi hal yang umum banget, sampai-sampai para astronom mulai menganggapnya gangguan. Buat mereka yang lagi berburu galaksi jauh, jejak-jejak asteroid ini seringkali mengotori foto-foto mereka. Dari situlah muncul julukan yang nggak enak didengar, kutu langit. Tentu aja, dengan temuan yang begitu banyak, para ilmuwan mulai mengelompokkan mereka. Ternyata nggak semua asteroid itu sama. Sebagian besar bisa dimasukkan ke 3 kategori utama. Ada tipe C yang gelap banget kayak arang, tipe S yang lebih umum dan mirip batuan biasa, dan tipe M yang langka dan padat karena isinya kebanyakan logam. Oke, sekarang kita lompat ke pemahaman modern kita. Berkat teknologi yang makin canggih, kita nggak lagi cuma menghitung asteroid. Sekarang kita bisa memetakan dan memahami sifat asli dari rumah mereka, yaitu sabuk asteroid. Jadi sebenarnya ada berapa banyak sih asteroid di luar sana? Siap-siap ya. Cuma untuk asteroid yang diameternya lebih dari 1 kilometer aja, jumlahnya diperkirakan lebih dari 1,1 juta, dan itu bahkan belum termasuk yang ukurannya lebih kecil loh. Tapi, ini dia fakta yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Kalau semua 1,1 juta asteroid itu kita kumpulin jadi satu, terus kita timbang, total masanya cuma sekitar 4% dari massa bulan kita. Iya, cuma 4%. Artinya apa? Artinya, sabuk asteroid itu sebenarnya sangat-sangat kosong. Jadi adegan di film fiksi ilmiah di mana pesawat luar angkasa harus zigzag menghindari asteroid yang padat, itu keliru banget. Distribusi massanya pun sangat gak merata. Coba deh lihat diagram ini. Cuma satu objek itu, si Ceres, sendirian udah mencakup hampir sepertiga dari total massa. Kalau kita tambahin 3 raksasa berikutnya, Vesta, Pallas, dan Hygieia, mereka berempat itu udah lebih dari separuh massa seluruh sabuk. Jutaan asteroid sisanya itu ibarat debu kosmik kalau dibandingin. Lantas, apa sebenarnya mereka ini? Mereka bukan sisa-sisa planet yang hancur, seperti yang dulu sempat dikira orang. Sebaliknya, mereka adalah sisa bahan bangunan dari awal mula tata surya. Anggap aja kayak adonan planet yang nggak pernah berhasil jadi kue. Gravitasi raksasa dari Jupiter terus-menerus mengaduk-aduk adonan ini mencegah mereka menyatu jadi satu planet utuh. Nah, pemahaman inilah yang membawa kita ke era penjelajahan modern. Sekarang, kita nggak lagi cuma mengamati dari jauh. Kita udah mulai mengirim robot-robot penjelajah untuk mengunjungi langsung dunia-dunia purba ini dari jarak dekat. Dan era penjelajahan kita ini makin canggih aja. Misi seperti Hayabusa dan Osiris-Rex udah berhasil menyentuh asteroid dan membawa pulang sampelnya ke bumi. Wahana antariksa Dawn udah mengorbit Vesta dan Ceres, ngasih kita potret super detail dari 2 dunia kecil ini. Dan yang lebih gila lagi, misi DART membuktikan kalau kita ternyata bisa loh membelokkan asteroid. Ini langkah pertama yang super penting untuk melindungi planet kita di masa depan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Asteroid yang dulunya dianggap planet, terus diremehkan jadi kutu langit, sekarang dipandang punya 2 sisi. Jadi apakah mereka ini ancaman yang harus kita waspadai atau justru kunci dan sumber daya untuk masa depan kita di angkasa? Jawabannya, mungkin keduanya. Dan jujur, itulah yang membuat mereka jadi sangat menarik.